Pernahkah Anda merasa bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja? Bencana yang tak masuk akal, cuaca yang tak menentu, hingga kekacauan moral yang merajalela. Bagaimana jika saya katakan bahwa semua ini bukanlah kebetulan, melainkan skenario kuno yang sudah tertulis dalam Jangka Jayabaya ribuan tahun silam? Namun ada satu rahasia kelam yang jarang diungkap, sebuah kunci takdir yang tersembunyi di balik kelahiran Weton Legi. Apakah kiamat sudah di depan mata? Ataukah Anda adalah bagian dari rencana penyelamatan alam semesta ini? Simak baik-baik, karena tabir misteri ini akan segera terbongkar. Selamat datang di saluran yang mengupas tuntas misteri Nusantara dan rahasia alam semesta. Hari ini, kita akan menyelami lorong waktu, menghubungkan ramalan Sang Raja Kediri dengan realitas metafisika modern. Sebelum kita membedah lebih jauh tentang korelasi antara takdir global dan rahasia Weton Legi, saya mengajak Anda semua untuk bergabung dalam perjalanan ini. Dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like jika Anda mencintai sejarah lokal, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal informasi krusial lainnya. Mari kita lestarikan kearifan lokal melalui diskusi yang cerdas dan mendalam. Prabu Jayabaya bukan sekadar raja. Ia adalah seorang waskita yang mampu menembus batas waktu. Dalam serat-serat kunonya, ia menggambarkan sebuah masa yang disebut zaman Kalabendu atau zaman kesengsaraan. Jayabaya menuliskan, "Besok yen wis ono kereta mlaku tonpo jaran. Besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda." Sebuah ramalan yang kini kita kenal sebagai kendaraan bermotor. Namun, tanda fisik hanyalah permulaan. Inti dari bab ini adalah fenomena zaman edan. Jayabaya menekankan bahwa di akhir zaman, tatanan sosial akan jungkir balik. Sing bener ketinggaler, sing salah malah bungah. Kita melihat hari ini bagaimana kebohongan bisa menjadi kebenaran jika diulang-ulang secara massal. Namun, yang paling mengerikan adalah prediksinya tentang alam. Jayabaya meramalkan Pulau Jawa akan terbelah, gunung-gunung akan meletus secara beruntun, dan laut akan meluap ke daratan. Secara esoteris, tanda-tanda ini menunjukkan bahwa bumi sedang melakukan pembersihan diri. Energi negatif manusia yang sudah melampaui batas memicu reaksi alam yang luar biasa. Jayabaya memperingatkan bahwa mereka yang tidak memiliki pegangan spiritual akan hanyut dalam arus kekacauan ini. Pertanyaannya, mengapa dari sekian banyak ramalan, nama Weton Legi seringkali dikaitkan sebagai sosok yang paling terdampak sekaligus memegang peran penting dalam transisi ini? Ini bukan sekadar tentang kehancuran, melainkan tentang seleksi alam yang sangat ketat. Di tengah kegelapan zaman Kalabendu, Jayabaya memberikan secercah harapan tentang datangnya Ratu Adil atau Satrio Piningit. Sosok ini bukan hanya sekedar pemimpin politik, melainkan pemimpin spiritual yang mampu menata kembali kekacauan dunia. Banyak pengamat spiritual meyakini bahwa kemunculan sosok ini akan dikelilingi oleh orang-orang dengan energi tertentu, dan disinilah Weton Legi memegang peranan krusial sebagai pengawal atau pembuka jalan. Weton Legi dalam tradisi Jawa dikenal sebagai pemegang segel spiritual yang sangat murni. Takdir mereka seringkali bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa besar di tanah Jawa. Mengapa? Karena Legi melambangkan arah timur, titik nol di mana cahaya pertama kali muncul. Dalam naskah kuno, disebutkan bahwa saat dunia mulai gelap, mereka yang memiliki unsur Legi dalam jiwanya akan mulai merasa gelisah. Kegelisahan ini bukanlah tanpa alasan. Itu adalah sinyal bahwa jiwa mereka sedang dipanggil untuk menjalankan tugas yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Banyak yang bertanya, apakah Ratu Adil itu sendiri adalah seorang Weton Legi, ataukah Weton Legi adalah bala tentara gaib yang dipersiapkan untuk menyambut zamannya?
Secara historis, banyak tokoh besar Nusantara yang memiliki elemen legi dalam perhitungan neptu mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karisma alami dan mampu berdiri tegak di tengah badai. Hubungan antara ramalan Jayabaya dan takdir weton legi adalah sebuah simbiosis antara waktu dan energi pribadi yang akan meledak pada titik tertentu. Mari kita bedah secara mendalam, apa yang membuat weton legi begitu istimewa dalam konteks ramalan ini. Dalam perhitungan primbon Jawa, legi memiliki nilai neptu 5. Mereka berada di bawah pengaruh laku ning angin. Sifat angin adalah mengisi setiap ruang kosong, bisa menjadi sepoi-sepoi yang menyejukkan, namun bisa pula menjadi badai yang menghancurkan. Weton legi dianggap memegang segitiga emas spiritual, kecerdasan, intuisi, dan ketahanan. Di saat orang lain panik menghadapi perubahan zaman, pemilik weton legi justru seringkali menemukan pencerahan di tengah penderitaan. Ini adalah misteri yang jarang terungkap. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa karena elemen udara yang mereka bawa. Secara metafisika, legi berkaitan dengan organ jantung dalam tubuh manusia. Artinya, mereka bergerak dengan perasaan dan ketulusan. Di akhir zaman yang penuh dengan kepalsuan, seperti ramalan Jayabaya tentang Wong Pinter Keblinger, ketulusan weton legi adalah senjata paling ampuh. Mereka adalah penyaring energi negatif. Inilah mengapa banyak praktisi spiritual menyarankan pemilik weton legi untuk sering melakukan meditasi atau laku prihatin, karena tubuh mereka adalah antena bagi perubahan energi bumi yang sedang bergejolak. Namun, di balik keistimewaannya, tersimpan rahasia kelam. Menjadi seorang weton legi di ambang kiamat versi Jayabaya bukanlah sebuah anugerah yang mudah dinikmati. Dalam banyak literatur mistis Jawa, disebutkan bahwa mereka yang lahir pada hari legi seringkali dijadikan tumbal energi. Artinya, mereka harus mengalami penderitaan hidup yang lebih berat dibandingkan orang lain, entah itu dalam hal asmara, ekonomi, atau kesehatan, sebelum akhirnya energi sejati mereka bangkit. Rahasia kelam ini berkaitan dengan konsep penebusan karma kolektif. Jayabaya meramalkan bahwa sebelum zaman keemasan, atau kala tidak tiba, harus ada jiwa-jiwa yang membersihkan sengkala bumi. Weton legi dengan ketahanan mentalnya seringkali menjadi sosok yang berdiri di garis depan untuk menanggung beban ini. Mereka sering dikhianati, disalahpahami, dan dikucilkan. Mengapa ini terjadi? Karena menurut rahasia takdir, kekuatan mereka hanya akan keluar saat mereka berada di titik nol. Hubungan kelam ini menjelaskan mengapa banyak orang sukses atau orang sakti yang lahir di hari legi memiliki masa lalu yang sangat kelam dan penuh air mata. Kiamat sudah dekat bagi mereka bukan berarti kehancuran fisik, melainkan kiamat kecil dalam hidup mereka sendiri, sebagai proses inisiasi untuk menjadi pelindung bagi sesama saat kekacauan global benar-benar terjadi. Sekarang kita sampai pada pertanyaan inti. Apakah benar kiamat itu sudah dekat sesuai ramalan Jayabaya? Jika kita melihat jam kiamat, Doomsday Clock, secara sains, dan membandingkannya dengan bait-bait terakhir jangka Jayabaya, ada sinkronisasi yang mengerikan. Jayabaya menyebutkan periode di mana bumi makin menyempit dan waktu berjalan sangat cepat. Secara fisik, kita melihat global warming dan kemajuan teknologi yang memangkas ruang dan waktu. Namun Jayabaya juga memberikan kode tentang pajak yang mencekik dan pemimpin yang hobi berjanji tapi lupa. Jika tanda-tanda sosial ini sudah mencapai puncaknya, maka bencana alam besar adalah tahap berikutnya. Bagi pemilik weton legi, saat-saat ini adalah masa di mana intuisi mereka akan sangat tajam. Mereka mungkin sering bermimpi tentang air besar, api, atau kehancuran. Itu bukan sekedar bunga tidur, melainkan alarm spiritual. Kesimpulannya, kiamat yang dimaksud mungkin bukan kehancuran total seluruh alam semesta, melainkan kiamat sebuah peradaban tua yang korup untuk digantikan dengan peradaban baru yang lebih spiritual. Weton legi adalah jembatan yang menghubungkan dua era tersebut. Jika Anda merasakan tarikan energi yang kuat atau kegelisahan yang tak dapat dijelaskan belakangan ini, mungkin itu adalah tanda bahwa ramalan Jayabaya sedang bekerja di dalam diri Anda.
Kita sedang menyaksikan sejarah besar tertulis, dan Anda adalah salah satu saksi sekaligus pelakunya. Sebagai penutup dari pembahasan yang mendalam ini, penting untuk diingat bahwa ramalan Jayabaya dan perhitungan weton bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita senantiasa mawas diri. Eling lan waspado, ingat pada Sang Pencipta dan waspada terhadap perubahan zaman. Pesan moral bagi kita semua, terutama pemilik oton legi. Jadilah seperti angin yang membawa kesejukan bagi mereka yang sedang kepanasan di tengah kekacauan dunia. Jangan biarkan penderitaan mengubah Anda menjadi pribadi yang pahit, karena justru melalui ujian itulah kekuatan sejati Anda terbentuk. Dunia mungkin sedang berada di titik nadir, namun harapan akan selalu ada bagi mereka yang menjaga kemurnian hati. Terima kasih telah menyimak penelusuran misteri ini hingga selesai. Jangan lupa bagikan video ini jika menurut Anda pesan ini perlu didengar oleh lebih banyak orang. Mari kita terus belajar dari kearifan leluhur untuk masa depan yang lebih baik. Saya pamit undur diri. Tetaplah rendah hati, tetaplah waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu.